Siapa sih yang nggak kenal sama motor yang satu ini? Ya, nggak usah disebutin namanya aja, kalian juga pasti tahu lah ya. Motor Ninja ini memang paling terkenal di antara motor-motor fairing lainnya ya. Bahkan saking terkenalnya, motor lain pun itu juga bakal dikira motor Ninja asal punya fairing. Motor Ninja sendiri merupakan motor sport buatan Kawasaki, dan motor ini itu banyak banget jenisnya guys. Ada yang 2 tak, ada yang 4 tak, ada yang 150 cc, ada yang 250 cc, dan juga yang lainnya. Di video kali ini kita akan membahas perjalanan motor Kawasaki Ninja 250 di Indonesia dari generasi ke generasi. Ya udah, langsung kita bahas aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys, selamat datang di channel Bacot Motor. Pada tahun 2008 lalu, kehadiran Kawasaki Ninja 250 di Indonesia menarik perhatian masyarakat, khususnya para pengamat sepeda motor. Saat itu sport bike ini menjadi motor satu-satunya yang mengusung mesin 2 silinder berkubikasi 250 cc. Padahal saat itu pabrikan lain sedang sibuk meracik segmen motor bebek, motor skutik, dan juga sport 150 cc karena pasarnya juga lebih luas. Tapi inilah Kawasaki, nggak mau ikut-ikutan. Sebetulnya motor Ninja 250 di tahun 2008 itu bukanlah yang pertama diproduksi oleh Kawasaki ya. Di Jepang, Kawasaki sudah membuat motor sport fairing 250 cc sejak tahun 87 yang merupakan mbahnya motor-motor Ninja zaman sekarang. Tapi motor itu nggak masuk Indonesia guys, jadi kita nggak bahas itu dulu ya, mungkin di lain waktu lah. Lahirnya motor Ninja 250 ini nggak bisa dilepaskan dari peran Ninja 150 cc 2 tak, motor yang terkenal karena performa liarnya itu. Motor Ninja 2 tak sendiri punya banyak varian, mulai dari yang versi naked sampai yang versi full fairing. Nah, yang versi full fairing inilah yang menjadi cikal bakal dari motor Ninja 250. Singkatnya, pada akhirnya PT Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan motor Kawasaki Ninja 250 untuk memberikan opsi motor sport 4 tak dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Dan berikut adalah motor-motor Ninja 250 di Indonesia dari generasi ke generasi. Pada tahun 2008, Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan Kawasaki Ninja 250R generasi pertama. Mungkin generasi ini menjadi yang paling mudah diingat. Saat itu kehadirannya merupakan gebrakan baru dalam dunia permotoran Indonesia. Bagaimana tidak, pilihan motorsport saat itu hanya terbagi di kelas 150 cc atau 400 cc ke atas, yang mana harga motor 400 cc ke atas jelas tidak ramah di kantong ya. Nah, guna mengisi kekosongan itu, pada tahun 2008, PT Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan Kawasaki Ninja 250R ini. Motor ini hadir dengan desain yang sporty, dengan model headlamp yang agresif, menyikut tajam yang ikonik. Dimensi bodinya juga mirip-mirip dengan moge-moge saat itu ya. Bahkan motor ini tuh dijuluki sebagai moge entry level. Makanya motor ini tuh banyak menjadi idaman anak-anak muda saat itu, termasuk aku juga sih. Hehe. Lalu untuk bagian dapur pacu, Ninja 250R ini dibekali dengan mesin 249 cc 2 silinder DUHC 8 katup, yang mana Ninja 250R ini juga menjadi pelopor motor 250 cc 2 silinder pertama di Indonesia. Dengan mesin itu, motor ini mampu menghasilkan tenaga di 32 PS dan torsi maksimal di angka 18,4 Nm. Di generasi pertama ini, sistem suplai bahan bakarnya masih menggunakan karburator. Dan karena motor ini menggunakan 2 silinder, suara yang dihasilkan juga lebih gahar dari yang cuma 1 silinder. Selanjutnya pada tahun 2013, Kawasaki memperbarui motor Ninja 250R-nya. Perubahan yang dilakukan juga menyeluruh, mulai dari bagian desain bodi, tampang depan, dan juga pada bagian belakang. Desain bodi ini terinspirasi dari kakaknya, yakni Kawasaki ZX636, yang merupakan moge 600 cc Kawasaki. Gak seperti sebelumnya, sekarang headlamp depan menggunakan 2 lampu model terpisah. Lampu sen depan yang sebelumnya bermodel tangkai, kini diposisikan menyatu dengan fairing pada bagian samping. Dan gak cuma desain bodi saja yang berubah, bagian mesin juga ikut diubah. Ya memang bukan ubahan besar sih, secara teknis semuanya sama persis, termasuk output powernya. Tapi untuk memberikan efisiensi, generasi Ninja 250 ini dibekali dengan sistem suplai bahan bakar injeksi. Di generasi ini juga sudah memiliki pilihan rem dengan ABS atau non-ABS.
Selanjutnya, setahun setelah generasi kedua diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014, Kawasaki Indonesia menambah jajaran Ninja 250 dengan merilis Ninja 250 SL. Perlu diketahui ya, perannya bukan menggantikan, melainkan melengkapi. Walaupun bernama Ninja, sebetulnya motor ini tuh berkode BX, bukan EX seperti motor-motor Ninja sebelumnya. Desainnya mirip-mirip sih, tapi dengan dimensi yang lebih ramping dan menggunakan single headlamp serta model sen yang masih berbentuk tangkai. Tapi Ninja 250 SL ini cuma dibekal dengan mesin 250cc 1 silinder, yang mana membuat motor ini tidak terlalu bersinar dibandingkan dengan versi 2 silindernya. Tapi buat kalian yang pengen punya motor 250cc dengan budget yang pas-pasan, mungkin motor ini jadi pilihan yang cocok. Dengan harga yang setara dengan motor-motor 150cc, kalian bisa mendapatkan motor 250cc yang pasti powernya juga lebih besar ya. Lanjut pada tahun 2017 di ajang Kawasaki Bike Week, Kawasaki memperkenalkan generasi terbaru Ninja 250 yang masih tetap eksis sampai sekarang. Pada generasi ini memiliki banyak ubahan jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Ubahan terlihat dari desainnya. Di depan, penggunaan headlamp terpisah masih dipertahankan, namun tarikan garisnya berbeda, jauh lebih sangat dan juga agresif. Tak hanya itu, tangkinya juga lebih ramping yang berdampak pengurangan kapasitas daya tampung menjadi 14 liter. Rangka yang digunakan juga baru, menggunakan konstruksi twin spar yang mirip seperti Ninja H2 yang menopang mesin 249cc 2 silindernya. Terdapat beberapa ubahan pada bagian mesinnya, ya walaupun basicnya masih sama seperti sebelumnya. Beberapa komponen dan peletakan yang diganti ternyata berbuah manis. Tenaga maksimal meningkat dari generasi sebelumnya. Powernya menjadi 39 PS dan torsi maksimal di angka 23,5 Nm. Generasi terbaru ini dirilis dalam event Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2018. Pada model tersebut, Kawasaki Ninja 250 terbaru ini dibekali dengan sistem Smart Key atau tidak lagi menggunakan anak kunci. Fitur ini juga disebut sebagai KIPAS atau Kawasaki Intelligent Proximity Activation Start System. Di versi ini juga sudah menggunakan pengereman ABS atau non-ABS. Dan yang terakhir dari keluarga Kawasaki Ninja 250 adalah Kawasaki Ninja ZX25R. Yaps, pada tahun 2020 kemarin, Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan motor Ninja 250 terbarunya, yakni Kawasaki Ninja ZX25R. Berbeda dengan Ninja 250 sebelumnya, motor ini tuh hadir dengan mesin 250cc 4 silinder, yang sampai saat ini pun belum ada saingan yang sepadan untuk melawan motor ini. Tapi tetap, motor ini masih termasuk jajaran Kawasaki Ninja 250 series. Secara garis desain, Ninja ZX25R ini tidak jauh berbeda dengan Ninja 250, cuman motor ini dibuat lebih racing look saja. Motor ini sudah menggunakan shock upside down pada bagian depan, stang underyoke, knalpot model underbelly, dan juga yang lainnya. Tapi yang paling ikonik dari motor ini yakni tampang depan yang terdapat lubang air intake atau air ram atau air scoop, sehingga looknya makin mirip Muge banget ya. Dan semenjak hadirnya motor Ninja ZX25R 4 silinder ini, pamor motor 250cc 2 silinder sudah nggak begitu bersinar seperti sebelumnya ya. Oh ya, dengan mesin 249,8cc 4 silinder DWC 16 katup, motor ini mampu menghasilkan power 51 PS dan torsi di angka 22,9 Nm. Yang pastinya power ini tuh paling besar di kelas motorsport 250cc saat ini. Jadi itu tadi guys, perjalanan Kawasaki Ninja 250 dari generasi ke generasi di Indonesia. Oke, mungkin itu dulu ya pembahasan singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.